Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukoma, saya dari Fakultas PB Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metode Studi Islam. Ini pendekatan melalui sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Nah, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Mengapa dalam melaksanakan tugas Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosiologi. Tanpa ilmu sosiologi, peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Di sini letak sosiologi sebagai salah satu alat dan memahami ajaran agama. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besar perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakia Derajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat pada kedua orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama, sebagaimana dikemukakan Zakiah Derajat, tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang, melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruh dalam perilaku penganutnya. Dalam ajaran agama banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang, misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang sidik, jujur, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaannya yang dihayatinya dapat dipahami dan diamalkan, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan filosofi ataupun filsafat. Nah, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Louis O. Katso mengatakan bahwa kegiatan kefilsafatan ialah merenungi, tetapi merenung bukan melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, sistematik, dan universal. Mendalam artinya dilakukan sedemikian rupa hingga dicari sampai ke batas di mana akal manusia tidak sanggup lagi. Radikal artinya sampai akar-akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berpikir tertentu, dan universal maksudnya tidak dibatasi hanya pada satu kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk seluruhnya.
Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filosofis yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Kiranya misalnya membaca buku berjudul Hikmah al-Tashir wa Falqatubu yang ditulis oleh Muhammad al-Jurjawi. Dalam buku tersebut al-Jurjawi berupa mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama misalnya mengajarkan agama melaksanakan salat berjamaah. Tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hikmah hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dengan berjamaah dengan mengajarkan puasa misalnya agar seseorang dapat merasakan lapar yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesama yang hidup serba kekurangan. Demikian pula ibadah haji yang dilaksanakan di kota Mekah dalam waktu yang bersamaan dengan bentuk dan gerak ibadah yang sama dengan yang dikerjakan. Melalui pendekatan filosofi ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Misalnya sudah haji, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima dan berhenti sampai di situ. Mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu pendekatan antropologis. Melalui pendekatan antropologis fenomenologis ini kita dapat juga melihat hubungan antara agama dengan negara, state and religion. Topik ini juga tidak pernah kering dikupas oleh para ahli. Akan selalu menarik melihat fenomena negara agama seperti Vatikan dengan bandingannya dengan negara sekular dengan sekelilingnya di Eropa Barat. Juga melihat kenyataan negara Turki modern yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi konstitusi negaranya menyebutkan sekularismenya sebagai prinsip dasar keagamaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Belum lagi meneliti dan membandingkan kerajaan Saudi Arabia dengan negara Republik Iran yang berdasarkan Islam. Orang akan bertanya akan sebenarnya yang menyebabkan kedua sistem pemerintahan tersebut sangat berbeda, yaitu kerajaan dengan republik, tetapi sama-sama menyatakan Islam sebagai asas tunggalnya. Belum lagi jika dibandingkan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi menjadikannya Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui pendekatan antropologis, terlihat dengan jelas hubungan antara agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Antropologi seperti itu diperlukan adanya sebab banyak berbagai hal yang dibicarakan agama hanya bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologis. Dengan demikian, pendekatan antropologi sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologis dengan cabang-cabangnya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.